ceria semua yang menyukai kita, walaupun mungkin ada beban pergumulan yang kita hadapi hari ini, ya. Saya persilakan untuk kepada kita semua untuk berdiri, kita mau bernyanyi pujian. Ada yang tahu mengasihi lebih sungguh? Ada? Mengasihi. Tahu. Nah, kita tahu. Tahu tak? Tahu. Nanti Ibu akan gampang kok. 1, 2, 3 dengan sikap berdoa ya. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terakhir berdoa. Amin. Dan sebelum kita silakan duduk. Sebelum kita masuk ke apa ini, kelihatan semua tak? Coba kalau kelihatan dibaca. Tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nah, dasarnya apa? Silakan buka nih. Alkitab yang sudah dibagi, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus. Nah, saya di sebelah dia ya. Nah, tadi pasal 6. Ini mana? Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ke 3. 1, 2, 3. Sudah semuanya, siapa yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap orang tua? Siapa yang pernah mengerti ini tentang tanggung jawab terhadap orang tua? Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, bertanggung jawab terhadap orang tua. Bertanggung jawab terhadap orang tua. Ada yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap orang tua? Benar, belum? Nah, sekarang kita melihat ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan tanya, apa itu bertanggung jawab? Itu termasuk ke dalam tanggung jawab terhadap orang tua, diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab mengatasi semua masalah. Ada yang lain? Sepertinya ini simpel ya.
kawanmu ya. Jangan sampai enggak ya. Ayo pergi kasihkan. Bilang apa? Setelah dikasih, terima kasih ya. Silakan kembali ke rumah. Ini adalah bentuk tanggung jawab dalam hal melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan orang tua. Ya, nah sekarang kita lihat yang pertama-tama, ya, tanggung jawab anak terhadap orang tua yang sudah kita baca tadi. Ini taat dan kasih. Taat seperti tadi ya, contohnya ibu perintahkan anak ibu pergi kasih sesuatu ke tempat lain. Dia pergi, nyampai tidak barang itu tanggung jawabnya. Kalau tidak nyampai dia juga harus bertanggung jawab. Ya, taat, kasih. Ya, nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah, demikian kata haruslah itu satu kata perintah yang wajib. Ya, yang wajib dilakukan. Coba siapa yang bersedia membalikan ini ke belakang? Silakan. Ini lembar pertama ini silakan. Balik ke belakang. Siapa yang mau? Oke. Lalu kita lihat taat dan kasih yang pertama tadi apa? Dikatakan yang pertama dalam kitab itu tadi. Ini yang kedua. Yang tadi apa? Yang buat. Apa tadi yang pertama? Ya itu yang pertama. Sekarang taat dan kasih yang kedua ini. Hormatilah. Ini ayat kedua nih. Hormatilah. Nah, menghormati yang kedua. Yang ketiga dalam ayatnya yang ketiga ini apa? Taat dan kasih supaya apa? Nah, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Siapa yang di sini sering tidak melaksanakan atau dengar-dengaran taat dengan orang tua? Pasti ada, paling tidak mengerti. Supaya apa kita taat menghormati? Supaya apa ini? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Kata berbahagia ini luas. Berbahagia dalam arti kamu apa, hidupmu baik, senang, berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kelak kamu nanti panjang umur, ya panjang umur. Kebalikan dari ayat ini apa? Kalau kita tidak hormat taat apa? Nah, kamu yang bilang ya. Kamu yang bilang ya, tidak bahagia dan panjang umur juga. Itu kebalikan, seandainya bisa dibalik, tapi kita sudah belajar. Jangan sampai kita membalikan ayat ini. Ya, tidak bahagia. Bahagia itu kamu dapat istri yang cantik, dapat pekerjaan yang gajinya wow, ya, dapat. Bahagia itu intinya lebih dari pekerjaan, hati juga penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, yang diberkati di mana-mana, itu bahagia. Ya, tak itu dari kesehatan, ya. Jangan bilang kalau tidak taat dengan orang tua, ya. Kalau tidak taat kepada orang tua kamu tidak bisa sakit-sakit. Misalnya disuruh makan yang benar ya. Tidak makan, ya. Sekolah yang benar ya, tidak sekolah. Kenapa hubungannya dengan sakit? Ya kalau udah tidak makan pasti sakit tubuh fisik kita. Kalau udah tidak sekolah nanti ada masalah di sekolah, kamu dapat apa-apa, entah kamu bolos kan, ada apa-apa di jalan, kan sakit kamu. Ya, nah itu taat dan kasih. Jadi ada 3, ya, kewajiban. Nah, kita mau lihat ini lagi. Ini dalam kitab Efesus pasal 1 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yang selanjutnya ini dalam Kolose. Ya. Dalam Kolose, kalian bisa baca langsung di sini. Coba lihat nih ke depan. Coba langsung baca di sini. 1 2 3. Taat dalam apa nih? Segala hal itu kasih tanda petik, ya, tanda bukti. Segala hal yang negatif itu jangan ditaati.
Ini perintah orang tua pada saat orang tuanya sudah hidup dalam Tuhan, pasti orang tuanya melaksanakan, memberikan perintah sesuatu yang positif, ya, positif dalam segala hal. Jangan mentaati perintah orang tua, nak, kamu ke sana ya, beli kerudung sawitnya malam-malam ikut apa ya, atau gimana, itu jangan ditaati, ya. Dalam Tuhan, ini bukan ibu yang ngomong, ibu hanya menyampaikan, tetapi ini firman Tuhan. Ayo balikkan nanti, siapa yang mau balikkan? Hati-hati ya, satu tumbuh. Itu kurang kuat. Satu lembar. Nah. Ya, ini coba kita lihat. Setelah tadi taat dan kasih, alasan kenapa kita harus taat dan tunduk menurut Efesus. Nah, kita Efesus dan kita Kolose. Sekarang menurut ini dasar ketaatan dan kepatuhan anak. Itu ada dasarnya. Ya, apa itu dasar? Pondasi, benar? Dasar. Misal kita kalau meja ini kita letakkan di sesuatu yang tempat miring, pasti juga miring. Ya, kalau pondasinya, dasarnya itu rata, ya pasti dia lurus-lurus kan, seperti sekarang kan. Nah, sama juga. Kalau dasar kita nggak kuat, ya pasti miring-miring juga model-model kita. Nah, dasar ketaatan dan kepatuhan anak dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9. Baca nih. Ayo. Ya, ibu pernah bahas ini ya, minggu-minggu yang lalu ya. Ibu pernah bahas ini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan. Jadi di sini ada kata dengarkanlah, itu perintah. Harus sudah dengar, ditambahlah lagi. Ya, jadi dengarkanlah, kewajiban yang harus. Lalu apa juga tidak boleh menyia-nyiakan. Ya, seperti apa kalau kita sudah mendengarkan ajaran didikan dan tidak menyia-nyiakan? Seperti karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Karangan bunga yang indah itu seolah-olah seperti mahkota, ya, yang disematkan di sini nanti benar. Artinya mendapatkan sesuatu yang bagus, ya. Kalung, siapa yang mau kalung dari seperti rantai sapi? Pasti semuanya kan mau kalung emas. Nah, ini sama. Pada saat kita sudah mendengarkan ajaran didikan, kalung itu benda berharga, ya. Kalung benda berharga, ya, yang kita terima dari orang tua. Sama ajaran didikan itu lebih berharga lagi. Ini hanya perumpamaan. Ajaran didikan nasihat orang tua itu lebih berharga dari ini, hanya perumpamaan supaya kita mengerti. Nah, coba lihat di sini. Ada gambar. Kemudian yang pertama, kenapa kita harus taat? Dasar kita taat kepada orang tua di sini. Kenapa kita harus taat dan patuh kepada orang tua? Kenapa nih? Satu, ya, orang tua itu wakil Allah. Tahu wakil? Apa itu? Berarti kalau ketuanya nggak bisa, wakilnya ya melaksanakannya. Sama, bukan berarti Tuhan nggak bisa, tapi karena memang dunia dengan surga itu berbeda, jadi wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk mendidik anak ini orang tua. Itu alasan pertama, alasan atau dasar ketaatan dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Karena orang tua itu wakilnya Allah di dalam dunia ini dalam mendidik anak, ya. Jauh dari Pulau Jawa bukan sampai ke Malawi. Ya. Jadi yang kedua, tadi pertama dasar ketaatan dan kepatuhan anak terhadap orang tua. Sekarang yang kedua, apa dasarnya? Orang tua Nah, artinya kamu sebagai anak juga harus mengerti orang tua bukan diturunkan langsung dari surga seperti Tuhan atau malaikat. Tapi orang tua itu juga manusia yang punya kelemahan, keterbatasan dalam mengajar mendidik. Ya, makanya ibu bilang
bilang dari kalian banyak atau ada orang tua yang mungkin kurang mengajarkan, nah dengan baca firman Tuhan, ya khususnya kitab Amsal itu kitab ajaran didikan wejangan, dengan baca kitab Amsal kita sudah mendapat didikan. Nah paling tidak secara manusia ini kita harus mengerti ini. Dengan keterbatasan mereka kamu harus mengerti juga, ya. Karena setiap orang kan punya kelemahan. Ini dasarnya ketaatan. Ya, setiap manusia ya, nanti kamu akan jadi orang tua, bapak dan ibu, ya, akan mengalami ini semua. Bohong kalau kamu tidak pengen punya anak. Siapa yang tidak pengen punya anak? Didaftar dulu. Gak ada kan? Pasti mau semua. Nah, dasar ketaatan dan kepatuhan anak yang ketiga yaitu ini. Ketika usia makin lanjut, orang tua akan mengalami kemunduran fisik dan cara berpikir. Apa itu kemunduran fisik? Cara berpikirnya. Nah, ini 3 hal. Coba balikkan lagi. Masih ada enggak ketaatannya? Siapa yang... Saatnya jam 2 dimulai. Nah, ini. It's time to begin the second lesson. Meskipun sudah dewasa, nah, mandiri dan tinggal jauh dari orang tua ini jikalau kamu sudah berhasil. Ya, berhasil dari semua pekerjaan. Ya. Tanggung jawab anak, tanggung jawab kamu terhadap orang tuamu tidak boleh dilupakan. Lalu apa saja tanggung jawab dan kewajiban anak kepada orang tua secara etimologi? Yang pertama apa nih? Ya, hampir sama dengan diperintahkan oleh firman Tuhan, menyayangi dan menghormati orang tua. Ya, menyayangi ya sama seperti apa namanya? Kita waktu masih kecil orang tua menyayangi kita, ya sama begitu. Pas orang tua sakit kita rawat, paling tidak kita kasih minum, kasih dia makan, gantikan baju, sapu kamar biar bersih. Orang tua sama, selain menyayangi dan menghormati, merawat dan menjaga. Ya, siapa yang nanti kalau ada orang tuanya ada tua, angkat tangan, nggak mau merawat mereka. Siapa yang mau begitu? Kok diam? Siapa yang mau begitu? Nggak ada, atau ada yang mau? Nggak ada. Ya, balikkan lagi, tolong dong. Kelas angka 2 Francisca Urbaya Destania untuk kelas Taat kepada orang tua hampir sama. untuk kelas 10 angka 2. Izin dengan orang tua. Nah, ini harus minta izin dan restu orang tua. Saat kalian pergi dari rumah untuk sekolah, pasti itu ada izinnya. Ya. Kemudian ini. Apa ini? Membantu pekerjaan orang tua. Ya. Apalagi kalau kita libur. Adakah yang tinggal duduk diam, diajak orang tuanya ke ladang, ke kebun, lagi nunggu-nunggu, ya, atau enggak sama sekali, ya. Ini tergantung pilihan kita, ya. Membantu pekerjaan orang tua, paling tidak mengurus rumah, ikut ngurus rumah tangga, nyapu kah, apalagi kalau anak perempuan, ya. Sebenarnya enggak harus perempuan, laki-laki sama. Tugas dan tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua itu sama. Ya, membantu pekerjaan orang tua, apalagi kalau ada orang tuanya yang nebas ladang, yang noreh, ya pas kita libur kah, ya lulus sekolah, ya. Kemudian ini, nah yang keenam ini apa nih? Menjaga nama baik dan amanat orang tua. Nama baik bukan hanya nama baik orang tua, tapi nama baik diri kamu sendiri. Adakah yang di sini, ya? Tidak punya nama baik. Satu lagi. Apa yang ada di sebelah? Tereng. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Apa tulisan di sini ya? Itu juga terlihat. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, judul pelajaran kita, tanggung jawab anak terhadap orang tua. Lihat, mana?
terhadap orang tua. Jadi menghormati, mentaati itu ada dalam 10 perintah. Allah perintah yang berapa? Ibu belum kasih tugas kalian untuk makan. Perintah keberapa menghormati orang tua? Saya masih ingat, pasti SMP, SD, SMP juga sudah ya dikasih sama gurunya, Pak gurunya. Perintah keberapa? Materi sampai di sini kita akan nonton video tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nanti ya masing-masing diberikan tanggapan ya. Ini pribadi tidak kelompok ya. Masing-masing tulis siapkan kertasnya satu ya. Kita mau nonton.ไปโรงเรียนเหรอ สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็แล้วแต่ของแกนะคือจะมาชีวิตของแกตามชีวิตของแกเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนดูเลยเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะดูแลลูกเราน่าจะดีกว่า แม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนได้ถึงคุณประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยแม่ แม่ แม่ จะไปไหนเนี่ย ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนทำลายครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธก็อยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเรียนที่นี่ ไปโรงเรียนเหรอ Ya, kita lihat yang pertama tanggung jawab anak. Jadi Pak Guru itu tadi punya mama, ya mamanya yang sudah tua. Apa tanggung jawabnya? Kamu bisa lihat di situ. Dari merawat, ya merawat, ngasih makan, menjaga keamanan. Ya, karena orang tua waktu kita kecil kan begitu. Nah sekarang lihat, nah, coba kamu kasih tanggapan masing-masing. Dari video di atas saya dapat menemukan pelajaran ini. Ya. Nah, apa istilahnya kemauan kamu, keinginan kamu setelah kamu dewasa atau besar, jikalau kedapatan orang tuanya mungkin yang sudah lanjut usia. Ya.
Ada yang sudah? Kalau sudah, Ibu minta tolong maju ke depan. Kamu bisa, menurut saya ini. Laporkan hasil yang apa yang kau tulis di situ. Nanti Ibu kasih makanan. Enggak, Bu. Ya. Dari video tadi saya Nama dulu, nama siapa? nama saya Palusari dari Sekolah Ketiga. Jadi dari saya tonton tadi, saya menyimpulkan dia tuh bekerja sebagai seorang guru ya Bu ya. Ya, Seorang guru, terus dia setiap hari membawa orang tuanya ke sekolah. Terus orang tuanya agak karena memang sudah ada Kemudian fisik lah, ya. fisik dan cara berpikir. cara fungsinya agak kurang gitu Ya, kan. Terus dia demi pekerjaan itu dia menafkahi ibunya kan, tapi saat ibunya hilang dia rela meninggalkan pekerjaannya gitu, hanya untuk mencari orang tuanya yang tidak sakit-sakitan gitu. Nah, jadi kesimpulan saya, jadi kita harus menghormati orang tua kita apapun keadaan mereka, keadaan sakit atau gimana. Kalau kalian udah sukses kan, jangan lupakan orang tua gitu. Demi apapun orang tua, kalau orang tua kita sakit, kalau kita ada pekerjaan penting di luar, jadi kita harus lupakan pekerjaan dulu, kita mempersatukan orang tua. Itu ya Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan yang berani menyimpulkan. Ya, nama adalah. Perkenalkan, nama saya Adriani Yuli Femila, saya dari kelas AK3. Dari video yang saya tonton tadi, saya dapat menjelaskan cerita seorang guru yang begitu mencintai ibunya. Dia rela berkorban membawa ibunya ke sekolah. Dia tidak ingin ibunya dirawat oleh orang lain karena dia tahu kewajiban dia sebagai seorang anak. Di saat ibunya sakit dan kesusahan, dia selalu ada kepada ibunya, selalu memberi makan dan menafkahi ibunya. Saat ibunya hilang, dia begitu panik. Dia lebih meninggalkan pekerjaannya dan meninggalkan atasannya untuk mencari ibunya. Kesimpulan dari itu, karena ibu adalah segalanya dari segala sesuatu. Ibu adalah penyemangat hidup kita. Tanpa ibu kita tidak bisa apa-apa. Dan yang pasti tanpa orang tua, tanpa ibu kita tidak ada sekarang. Ya. Masih? Oh, jangan. Nah, kamu presentasi mau juga? Nah, ya, apa? Atau mau kesaksian pribadi? Ya, atau ada pengalaman? Ya, silakan. Baik, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, dari anak kelas 10 1. Saya mendapatkan pelajaran dari video tadi bahwa seorang anak tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab terhadap orang tuanya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih video ini. Karena ini judul pelajaran kita, materi pelajaran kita hari ini berbicara tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua. Nah, yang pertama apa tadi? Mentaati, menghormati. Ya, itu dalam firman Tuhan ajarkan. Taat, hormat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, karena itu perintah yang penting dan supaya kamu berbahagia dan panjang umur, supaya baik keadaanmu. Ya, nah, video tadi menggambarkan seorang anak yang sudah berhasil, ya, yang sudah berhasil. Keberhasilan dia otomatis ada ibu, ada orang tua di belakangnya. Tidak mungkin dia berhasil sendiri tanpa ada motivasi, dorongan dari orang tua. Sehingga sampai dia dewasa, dia sudah berhasil, orang tuanya masih ada, masih hidup. Sehingga pada waktu sudah tua, usia 60 tahun ke atas atau 50 tahun, 70 tahun ke atas, usia yang ditetapkan oleh firman Tuhan, 70 tahun, 80 kalau kuat. Ya, ada juga yang lebih dari itu anugerah. Ya, nah,
Tadi kita bisa lihat, ya, orang tuanya sudah, istilahnya sudah pulang ke biak. Pokoknya sudah kembali ke masa anak-anak. Kita lihat dia ada kencing di situ, makan juga, ya disuap, ya itu pengertian lainnya ya. Kemudian kemana-mana juga dipeluk dari belakang sama diikat tangannya tadi tuh naik motor tuh, coba lihat ya, supaya tidak jatuh. Itu anak ya, lakukan ya. Janganlah tunggu sampai mereka usia dah tua. Sekarang juga kita bisa bertanggung jawab terhadap orang tua. Dalam hal apa? Mentaati perintah, ajaran, didikan yang disampaikan ya oleh orang tuamu. Ya. Nah, kita sudah belajar ya dan sudah melihat video, kalian sudah mempresentasikan juga hasil atau pengamatan kalian, menyimak ya video ya, membaca, melihat, menyimak video dan mempresentasikan ke depan ya. Kita mau ya menutup pelajaran kita dengan berdoa ya. Ibu akan tunjuk satu orang, yaitu dari kelas 1 TKJ 1. Ada yang belum mantap? Oh ya, sini silakan. Sudah semua kan? Belum. Oh ya, nah, Ibu akan tunjuk. Silakan kepada Aldi Saputra. Nah, berdiri ya berdoanya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu menjadi hidup kami. Pada hari ini kami telah menerima segala berkat Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur lagi untuk semua kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua dalam hidup ini. Dan Tuhan kami telah mengakhiri segala perbuatan kami. Kiranya kemudian ini menjadi pokok pikiran kami Tuhan. Dan Tuhan kami akhiri seperti ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih ya untuk kita semua yang boleh hadir pada saat